Starling. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kami dari kelompok Navi Dinara. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan tugas besar pengujian penetration testing menggunakan DEM Vulnerable Web Application atau disingkat dengan DVWA. Di mana anggota kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri Arizi Danugraha dengan NIM 1301213338, ada teman saya Alvara Nafidinara 1301213552, dan ada yang terakhir yaitu Ihsan Nur Ahmad 1301213438. Adapun latar belakang dari pengujian ini, penetration testing adalah suatu metode untuk menguji keamanan sistem atau aplikasi web dengan cara menemukan dan mengeksploitasi kerentanan yang ada. Nah, kami menggunakan DVWA sebagai suatu pembelajaran untuk pengujian web, di mana ada beberapa pengujian yang kami lakukan, diantaranya seperti SQL injection, XSS, CSRF, dan lainnya. Untuk alatnya kami gunakan DVWA yang diambil dari GitHub, yaitu dvwa.git. Nah, selain DVWA, kami menggunakan alat tambahan seperti Brook Suite, SQLmap, Nano Editor, dan Mousepad. Yang pertama kita lakukan itu instalasi DVWA. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu clone DVWA dari GitHub. Lalu ketika sudah di-clone, kita masuk ke folder DVWA dengan cara command cd sampai ke root DVWA. Lalu yang ketiga yaitu kita harus men-setup dulu web application-nya supaya bisa melakukan pengujian. Nah, selanjutnya kita harus make change pada PHP yang sudah kita setup. Lalu setelah PHP di-setup, kita harus men-setup database terlebih dahulu. Di mana yang pertama kita harus men-start dulu MySQL, lalu masuk ke MySQL-nya menggunakan perintah MySQL -u root -p. Lalu selanjutnya create user dan password-nya pas. Lalu pengguna user masuk ke 12.7.0.0.1 atau disebut localhost dan sandinya pas yang sudah kita buat tadi. Lalu kita harus mengingat kata sandi yang sudah dibuat tadi. Lalu ketika sudah dibuat database-nya, kita harus mengkonfigurasi php.ini menggunakan mousepad. Masuk ke mousepad php.ini, lalu klik enter. Lalu selanjutnya mengubah permission dari nilai allow URL fopen dan allow URL include. Kami mengubah keduanya menjadi on, di mana biasanya ada kasus ketika pertama kali kita menggunakannya, biasanya dalam keadaan off, maka kita harus on. Ketika sudah di-on-kan, kita harus simpan dan tutup filenya. Lalu yang selanjutnya kita jalankan Apache menggunakan service Apache to start. Lalu kita buka browser untuk mengakses DVWA-nya, yaitu alamat localhost /DVWA. Seperti berikut tampilannya. Lalu kita harus scroll ke bawah sampai ada create atau reset database. Lalu kita login menggunakan password default-nya, username admin, dan password-nya password. Kita sudah berhasil login ke DVWA. Lalu karena difficulty yang ditugaskan untuk tugas ini yaitu medium, kita harus set dulu ke medium. Lalu kita masuk ke attacking pertama. Kita menggunakan brute force, di mana kita mendownload dulu file word list password-nya yaitu rockyu.txt dengan command hydra -l admin -p var dan lain-lainnya. Lalu ketika dijalankan, ternyata terdapat 16 password yang bisa dilakukan atau dimasukkan ke dalam DVWA. Selanjutnya kita coba menggunakan salah satu saja yaitu admin password, username admin dan password-nya password. Lalu kita bisa masuk menggunakan password yang sudah didapatkan tadi. Lalu berhasil login. Selanjutnya saya lanjutkan ke Ihsan. Oke. Halo. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Terima kasih Ari. Mungkin bisa scroll.
Oke, selanjutnya attacking yang kedua yaitu command execution attack. Oke. Nah, sebelum kita melakukan attacking, kita melihat dulu source code-nya. Nah, dari source code ini kita bisa melihat kalau di sini ada basic filtering pada input, yaitu mengganti karakter dan serta titik koma pada inputan, menggantinya menjadi null. Nah, ini merupakan metode yang paling umum untuk chaining method. Namun, dari analisis kami sebelumnya, kami tahu bahwa masih banyak cara untuk chaining method. Salah satunya menggunakan karakter dan. Jadi, filter tersebut seharusnya tidak menghalangi kami untuk merantai perintah melalui dan kami masih dapat mengekstrak informasi. Nah, dengan filter baru, kami bisa mengubah exploit kami seperti perintah di bawah, yaitu memasukkan 8.8.8 yang mana karena di DVWA itu basicnya untuk mapping, lalu dilanjutkan dengan komen uname strip A. Nah, jika benar, maka kami akan mendapatkan informasi yang didapatkan. Oke, selanjutnya bisa kita coba. Nah, di sini komen yang dimasukkan sukses atau berhasil karena sudah menampilkan deskripsi dari uname strip A tadi. Oke, mungkin bisa scroll. Nah, di situ kami berhasil menampilkan dari mulai nama kernel, hostname, tanggal rilis kernel, versi kernel, nama hardware, platform hardware, dan yang terakhir yaitu sistem operasi. Oke, selanjutnya attacking yang ketiga, yaitu CSRF attack, yaitu tujuannya membuat user mengubah password tanpa dia tahu kalau dia mengubah passwordnya, yaitu menggunakan CSRF attack. Oke, mungkin bisa di scroll. Oke, ini tampilan dari DVWA CSRF attack-nya. Oke, pertama sama seperti tadi yaitu mengecek source code terlebih dahulu. Nah, kode di atas yaitu untuk jika dilihat dari kode di atas, kita bisa membaca kalau kode di atas tuh ngecek apakah HTTP referernya dari header cocok dengan name server yang dari kita. Maka kita asumsikan request valid apabila sama. Jika tidak, maka akan menghasilkan error. Nah, sebelumnya kita akan ngecek kredensial terlebih dahulu, yaitu admin dan passwordnya admin. Di situ bisa terlihat kalau admin yaitu passwordnya admin yang mana itu valid. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba ganti password. Pertama kita coba masukkan password yang salah dulu untuk melihat responsnya. Dan bisa dilihat password did not match. Nah, oke selanjutnya. Nah, di sini kami memanfaatkan celah XXS yang nantinya URL yang sebelumnya dari change password akan kami muat pada XSS dengan payloadnya yaitu seperti di bawah. Oke, itu. Nah, setelah itu bisa diinput payloadnya pada DVWA XSS. Oke, next. Ya, di submit. Next, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya setelah disubmit maka bisa diklik tadi tulisan yang klik here, maka akan redirect ke halaman ganti password yang sebelumnya dan password berhasil terganti. Oke. Untuk membuktikan password yang tadi telah diubah, di sini kami mencoba logout dan login kembali. Pertama, login menggunakan password yang lama yang mana passwordnya itu admin. Dan bisa dilihat bahwa login failed. Oke, next. Nah, selanjutnya kami login dengan password yang baru, yaitu yang mana dengan username admin dan password kocak. Di sini terlihat kalau login berhasil dan berarti bahwa CSRF yang dilakukan berhasil. Oke. Oke, selanjutnya attacking yaitu file inclusion attack. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, kita mulai dari membaca source code-nya terlebih dahulu. Ya, dari kode kita bisa melihat kalau di sini mencoba menghilangkan string dari format HTTP, HTTPS, titik-titik garis bawah, dan juga titik-titik garis miring. Nah, di sini dari kode itu berharap dapat melindungi dari remote file inclusion dengan 2 string di depan dan local file inclusion dengan titik 2 di belakang.
Nah, ketika membaca dokumentasi tentang str replace yang mana str replace terdapat pada kode pada kode tadi, kami dapat melihat keyline seperti di bawah, yaitu use the str replace function to perform a case insensitive search. Itu berarti semua yang tidak sama dengan HTTP atau HTTPS dan sisanya yang mana ada di filtering tadi akan tetap jalan. Jadi mari kita ubah exploit-nya. Di sini kami mencoba membaca file dari etc password, yang mana etc password itu merupakan file konfigurasi yang berisi dari informasi user, baik seperti username, user ID, group ID, dan sebagainya. Dengan payloadnya yaitu titik-titik slash 2 kali etc lalu slash 2 kali juga lalu password. Nah, di sini mungkin bisa di zoom. Nah, di sini kita pilih yang file 1.php atau bisa juga yang lain. Nah, dari sini kita bisa memasukkan payload yaitu pada URL page. Kita ubah URL file 1.php menjadi payload yang tadi sudah disebutkan. Nah, di situ pun bisa terlihat kalau etc password tersebut berhasil ke load etc password tersebut berhasil ke load dengan payload yang tadi sudah dibuat. Oke, file inclusion sudah sukses. Oke, selanjutnya attacking yaitu SQL injection. Ya, seperti biasa membaca kodenya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah membaca kodenya, kita langsung masuk ke tahap attacking-nya. Di sini kami menggunakan burp suite untuk melakukan intercept pada request-nya. Next. Selanjutnya kami melakukan intercept dan memindahkan ke repeater pada burp suite agar lebih mudah untuk melakukan checking injeksinya. Di sini kami mengecek vulnerable dengan menggunakan quote atau petik pada parameter ID. Nah, stop di sini. Nah, di sini bisa terlihat kalau respon dari server yaitu 500 internal server error. Nah, tapi kita harus mengecek terlebih dahulu untuk menyatakan apakah injeksi ini valid atau tidak dengan cara mengecek 1 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1 akan selalu benar, maka akan mengembalikan return dari halaman asli websitenya atau tidak terjadi 500 error. Nah, di sini bisa kita lihat website mereturn 200 oke ketika dimasukkan 1 sama dengan 1. Dan bisa disimpulkan kalau ini yaitu valid SQL injection. Selanjutnya setelah dilakukan injeksi, query akhir dari kami yaitu untuk melihatkan user dan juga database website yang diinjek yaitu sebagai berikut, bisa dilihat yaitu union select concat dengan untuk mengeprint user dan juga database, yaitu payloadnya user tutup kurung dan juga database. Nah, di sini user dan database berhasil ditampilkan dengan usernya yaitu mungkin di bawah, dengan usernya yaitu user at localhost dan juga database-nya yaitu DVWA. Next-nya bisa dilanjut oleh teman saya Alvara. Oke, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan SQL injection juga, tapi versi blend. Next. Kalau dari bagi burp suite, sekarang kita ada tambahan lagi menggunakan SQL map. Yang pertama seperti tadi, kita intercept dulu request-nya di bawah. Lalu hasil dari intercept tersebut kita save filenya dan kita tandai dengan bintang di parameternya di gambar di bawah. Ya, lanjut aja. Oke, selanjutnya dari file yang di-download tadi, kami running dengan SQL map dengan sintaks berikut dan ada di gambar yang di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ternyata setelah kami run langsung terdeteksi bahwa tipe injeksinya itu time based injection. Berikut hasilnya. Nah, setelah kami melakukan run,
Selanjutnya kami coba cek lagi di dalam database DVWA dengan komen tersebut SQL map min_r blin.txt min_d dvwa min tables. Nah, langsung terlihat tabelnya ada 2 tabel, ada tabel guestbook dan tabel user. Nah, lalu kita coba buka isi tabel user. Nah, di situ langsung terlihat beberapa kolomnya, ada 8 kolom. Dan selanjutnya kami lihat kembali kolom user dan juga password. Nah, di situ ada beberapa user, ada admin, ada Gordon Pablo dan lain-lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah ketemu user dan passwordnya. Ya, lanjut ke metode selanjutnya. Ada metode upload. Yang pertama kita cek source code-nya terlebih dahulu. Dan di situ dapat terlihat bahwasannya upload yang ini hanya bisa upload file yang bertipe image, JPEG atau PNG. Namun kami bisa membebasnya dengan content tab. Langsung saja kita ke Burp Suite dan kita coba upload file atau script PHP dengan perintah untuk membaca file etc.password. Next, ini script yang digunakan, script PHP-nya untuk membuka file tersebut dan lalu kita langsung upload saja dengan Burp Suite. Dan jangan lupa ubah content tab-nya dari application/x min php menjadi image/png agar bisa diterima atau bisa membypass filtering content tab. Lalu langsung saja kita forward dan setelah itu dapat terlihat file berhasil terupload dan kami berhasil membypass filteringnya. Nah, setelah kami berhasil membypass, sekarang kita coba akses terlebih dahulu file PHP yang sudah diupload tadi. Dan ya, alhasil file etc/password berhasil terbaca. Oke, next. Metode yang selanjutnya ada XSS, reflected. Sedikit saya jelaskan, reflected XSS adalah kode script berbahaya yang disisipkan input yang diterima oleh website lalu ditampilkan kepada user. Umumnya serangan ini menggunakan input yang tidak divalidasi dengan benar. Seperti biasa, yang pertama kita cek source code-nya terlebih dahulu di gambar di bawah. Ya, dapat kita lihat sudah terdapat filterisasi, namun masih ada celah, yaitu pada str replace tidak dapat mengindikasikan huruf kecil dan huruf kapital ya. Jadi tidak case sensitif. Nah, hal ini membuat kami bisa membypass script XSS yang tadinya script alert hacked by Navidinara menjadi diganti huruf kapitalnya menjadi C-nya besar dan ya C-nya besar di tag tersebut. Dan ternyata script tersebut berhasil di running. Output yang dihasilkan pun memang mengindikasikan fitur ini masih rentan terhadap reflected XSS. Yang selanjutnya, yang ke I adalah XSS Store. Penjelasannya, XSS Store merupakan bentuk serangan keamanan web di mana script XSS dimasukkan ke dalam baris data atau penyimpanan persisten pada web server. Ya, langsung ke langkah yang pertama, kita cek source code-nya. Dari source code tersebut dapat kita lihat bahwasanya masih sama dengan sebelumnya, masih memakai str replace yang in-case sensitif. Ya, kita dapat mengubah salah satu hurufnya pada script, kami jadikan kapital seperti yang tadi kita lakukan di reflected XSS. Namun kendala di sini yaitu max inputnya hanya 10 dan kami melakukan bypass dengan mengubah max input pada kode HTML dengan inspect mengubahnya yang tadinya 10 menjadi 500. Ya, dapat dilihat bahwa di gambar tersebut kami membuka inspect elemen dan mengubahnya. Selanjutnya mudah saja, langsung kita injekkan saja sintaks script-nya dengan C-nya besar agar bisa bypass. Lalu ya langsung kita kirim ke bawah. Ya, dapat terlihat karena ini XSS storage, ketika kami melakukan refresh pada URL pun alert akan tetap muncul.
karena script yang tersimpan pada website itu sendiri tidak seperti reflected yang hanya terjadi pada kami. Dan kami coba refresh, maka akan tetap menghasilkan alert yang sebelumnya di input. Next. Ya, bagian metode sudah selesai, akan dilanjutkan kepada bagian diskusi. Silakan Arizidan. Oke, dari serangan yang kami lakukan, semuanya berhasil dijalankan. Namun proses yang paling penting pada serangan yang kami lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu kelemahan pada website. Caranya dengan mengecek source code. Di mana dengan mengecek source code, kita bisa menjalankan, ketika kita sudah mengetahui kelemahannya, kita bisa menjalankan injeksi kode, cross-site scripting, brute force, denial of service, dan lain-lain. Nah, secara umum, serangan yang dilakukan memanfaatkan elemen form user input untuk memasukkan script yang telah dibuat. Nah, script yang dibuat berdasarkan analisis kelemahan yang ada pada website. Tentunya, script yang dibuat harus memiliki tujuan terlebih dahulu tentang apa yang ingin kami dapatkan dari serangan yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari pengujian ini, penetration testing adalah metode yang efektif untuk menguji keamanan sistem atau aplikasi web dengan cara menemukan dan mengeksploitasi kerentanan yang ada. Nah, penetration testing dapat memberikan manfaat seperti mengidentifikasi celah keamanan atau mencegah serangan cyber serta meningkatkan perlindungan data. DVWA adalah salah satu alat yang berguna untuk melatih bagaimana kita bisa penetration testing, karena dengan alat ini kami bisa meningkatkan keamanannya dan dapat diatur tingkat kesulitannya. Nah, DVWA sendiri merupakan media pembelajaran untuk berlatih penetration testing, di mana adapun kami berhasil mengeksploitasi menggunakan metode seperti SQL injection, brute force, command execution, CSRF, file inclusion, upload, dan XSS terhadap website target. Nah, dari laporan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa penetration testing merupakan langkah penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan sistem pada website. Kami dari kelompok Navi Dinara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.